Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Selamat pagi untuk Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang saat ini berada di rumah. Kita akan siapkan hati kita. Kita akan datang ke hadirat Tuhan. Kita akan naikkan pujian kita. Saya percaya walaupun kita di rumah dalam keadaan sehat, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kita akan siapkan hati kita, kita mau menaikkan pujian penyembahan kita dengan sepenuh hati kita. Saya ajak Bapak Ibu untuk menaikkan pujian, Ku bersyukur Bapa. Banyak yang
Mari kita akan memulai ibadah virtual kita pada pagi hari ini. Dan di dalam setiap hati kita berkata bahwa pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan ciptaan karya tangannya. Turunlah atas saudara sekalian dan atas ibadah ini anugerah dan kasih karunia dari Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak, serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Matius pasal 7 ayat 28 sampai ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Mari kita aminkan firman Tuhan ini. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Budian. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Pada pagi ini kita bersyukur pada Tuhan, kita masih diberi kesehatan, meskipun cuaca yang sedang tidak menentu, tapi kita harus tetap bersyukur, kasih setia Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Kita akan terus semangat dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan angkat lagu sukacita kita yang mengatakan bahwa terpujilah namamu Tuhan. Suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 oh.
dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya dan memerintah untuk selamanya dan memerintah untuk selamanya. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan sambut firman Tuhan. Dengan kerendahan hati kita, kita mau bersungguh-sungguh mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Nemo Elisega. Hidup kita sepenuhnya milik Tuhan. Jadi sudah selayaknya hidup kita menggenapi firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk menaikkan pujian kita, bukti kebesaran. Tuhan Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna Dalam rencana-Mu, dan karya-Mu. serahkan hidup, Serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. kita akan bersungguh-sungguh naikkan pujian ini. Tuhan Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna Dalam rencana-Mu, dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan seluruh jemaat yang mengasihi Tuhan, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan, baik jemaat yang ada di tempat ini dan demikian juga jemaat yang ada di rumah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena firman-Mu masih Engkau nyatakan dan Engkau perdengarkan kepada kami. Kami memohon kiranya Engkau memberkati setiap kami ya Tuhan, di dalam perenungan dan di dalam pemahaman kami yang sangat terbatas, tetapi kuasa Roh Kudus-Mu itulah yang akan mengilhami kami, sehingga firman Tuhan kami boleh memahami, mengerti, dan bahkan kami boleh menjadikan panduan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu dan berkati seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu, yang ada di rumah dan dimanapun berada. Dan berkati juga Tuhan media virtual ini boleh menjadi penyambung lidah Allah, baik kepada kami, beberapa kami yang ada di tempat ini, dan demikian juga untuk semua jemaat yang ada di rumah masing-masing. Terpuji Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya akan membacakan dari Matius pasal 6, ayatnya yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Matius pasal 6 ayat 16 sampai ayat 18. Jemaat yang ada di rumah boleh membuka firman Tuhan ini dengan Alkitab Bapak Ibu masing-masing. Demikian firman Tuhan. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikian firman Tuhan yang dibacakan kepada semua kita pada pagi hari ini. Dan firman Tuhan berkata yang berbahagia ialah setiap orang yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudaraku dalam Kristus Yesus, seorang teman pernah bercerita kepada saya. Pada waktu dia sedang ada di asrama Bapak Ibu, dan pada saat itu dia sedikit agak kesulitan masalah finansial. Maka apa yang dia lakukan, saudara-saudaraku? Selain dari dia ingin juga menikmati seperti teman-temannya yang lain, entah itu makanan yang enak, minuman yang segar, tetapi di sisi yang lain dia membutuhkan juga dana untuk kebutuhan perkuliahannya, studinya. Entah itu macam-macam banyak hal yang dibutuhkan di dalam studinya. Dan apa yang dilakukan oleh teman saya ini, dia bercerita bahwa dia mulai menahan lapar. Istilahnya pada saat itu dia berpuasa. Dan ketika dia berpuasa, dia bercerita bahwa ada banyak sekali uang yang harus dia simpan. Untuk apa? Untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhannya yang lain.
Dan dia bersyukur sekali karena dia bisa melewati itu. Saat itu saudara-saudaraku, saya berpikir, inikah yang namanya berpuasa yang disebutkan di dalam kekristenan? Atau ini sebenarnya adalah punya motivasi yang lain, bahwa sebenarnya dia sedang mengumpulkan uang untuk apa? Untuk kebutuhan yang lain. Dia hanya memakai sarana untuk berpuasa, tapi sebenarnya motivasinya salah. Saudara-saudaraku, mari kita melihat pada pagi hari ini. Kita sedang berbicara tentang hidup di dalam kerohanian. Dan ayat yang kita baca tadi, saudara-saudaraku, dalam Kristus Yesus merupakan satu rangkaian dari peristiwa khotbah Yesus di bukit. Ada banyak hal pengajaran-pengajaran yang Yesus sampaikan di khotbahnya di bukit. Mulai dari ucapan bahagia, mulai dari beberapa hal dia mengecam ahli-ahli Taurat, dan dia juga menyampaikan pengajaran-pengajaran yang lain yang sama bobotnya seperti apa yang kita bacakan pada pagi hari ini tentang berpuasa. Misalnya saudara-saudaraku, mulai dari pasal 6 tentang memberi sedekah, tentang berdoa, dan juga tentang berpuasa. Dan bahkan itu berlanjut saudara-saudaraku sampai di pasal yang ke-8. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Kristus Yesus, satu hal yang saya katakan, bahwa berpuasa yang disampaikan di dalam pengajaran Tuhan Yesus pada saat itu bukanlah sesuatu yang baru di dalam kehidupan sebagai orang-orang Israel, sebagai pemimpin-pemimpin agama pada zaman itu, baik itu orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, guru-guru agama, dan bahkan saudara-saudaraku, Yesus terang-terangan mengatakan di dalam ayat yang kita bacakan tadi adalah orang-orang munafik sekalipun. Hal berpuasa bukanlah sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang asing di dalam kehidupan spiritual mereka, di dalam kehidupan beragama mereka. Kalau kita baca misalnya di dalam pasal 6 ayatnya yang pertama, demikian firman Tuhan, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat mereka. Jadi ternyata saudara-saudaraku bahwa berpuasa itu adalah merupakan sebuah kewajiban, sebuah rutinitas dan sebuah yang memang sudah ada di dalam setiap kegiatan ibadah mereka pada masa itu. Jadi berpuasa itu bukan sesuatu yang baru. Nah, mungkin saya akan mencoba melihat terlebih dahulu. Kalau memang demikian, maka berpuasa itu artinya sudah ada di dalam kehidupan bangsa Israel. Dan kita tahu bahwa orang Israel itu sudah ada sejak perjanjian lama, dilanjutkan pada perjanjian baru, dan bahkan kepada gereja mula-mula, kepada kehidupan para rasul, dan kepada gereja pada zaman sekarang ini. Saudaraku, maka di dalam kehidupan orang-orang Israel pada zaman perjanjian lama, puasa itu mereka lakukan, saudara-saudaraku, pagi, siang, malam, dan nantinya mereka baru makan. Sebenarnya tidak ada salah di dalam kehidupan seperti itu. Karena bagi mereka berpuasa itu adalah menekankan tentang kuatnya kerohanian mereka. Harusnya puasa dalam kehidupan bangsa Israel di zaman perjanjian lama, saudara-saudara. Mereka merendahkan diri di hadapan Tuhan.
Puasa itu sebenarnya berkaitan dengan bagaimana mereka mengakui dosa di hadapan Tuhan. Mengakui kelemahan dan kesalahan mereka di hadapan Tuhan. Menangisi tentang dosa-dosa yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, kalau kita baca di dalam kitab Nabi Yoel pasal 2 ayat yang ke-12 misalnya, disebutkan di sana, menangislah, berpuasalah, mengadulah dan bertobatlah. Maka dalam kehidupan mereka sebenarnya adalah berpuasa itu sebuah penekanan begitu pentingnya kerohanian yang baik di dalam kehidupan mereka. Seharusnya berpuasa dalam kehidupan orang-orang PL adalah sesuatu yang berkaitan dengan tentang kerohanian, yang mendekatkan diri mereka kepada Tuhan, yang menginsafkan mereka tentang dosa dan kesalahan di hadapan Tuhan, yang remuk hatinya di hadapan Tuhan. Tetapi ternyata saudara-saudaraku, mereka melakukan puasa tetapi motivasi yang keliru. Mereka hanya melakukan sebagai kebiasaan dan rutinitas, dan seperti biasa-biasa saja di dalam kehidupan berliturgi mereka, di dalam kehidupan yang berkaitan dengan ritual mereka. Mereka hanya melakukan puasa itu sebagai rutinitas biasa. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, kalau kita melihat misalnya para nabi di dalam kehidupan bangsa Israel mengecam bangsa ini, mengecam umat Tuhan, mengecam orang-orang Israel. Bahkan ada satu ayat mengatakan Allah itu muak melihat puasa yang dilakukan oleh orang-orang Israel. Bapak Ibu nanti bisa membacakan dan melihatnya di dalam Yesaya pasal 58 ayatnya yang keempat. Betapa mereka telah menyalahgunakan yaitu motivasi yang benar seharusnya, tapi mereka telah salah dan mereka memiliki motivasi yang keliru di dalam melakukan yang disebut dengan berpuasa. Lalu saudara-saudaraku, bagaimana dengan perjanjian baru? Di dalam perjanjian baru juga saudara-saudaraku, itu sebenarnya tidak ada bedanya dengan perjanjian lama. Di mana saudara-saudaraku sesuai dengan Matius pasal 6 ayat yang pertama tadi, bahwa berpuasa itu dalam perjanjian baru pun adalah sebuah kewajiban agama. Sebuah kewajiban yang memang sudah ada dan terjadi pada zaman itu. Misal saudara-saudaraku, orang-orang di dalam perjanjian baru juga melakukan puasa pada masa itu. Misalnya adalah di dalam Matius pasal 9 ayatnya yang ke-14. Saya bacakan kepada kita. Matius pasal 9 ayat yang ke-14. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Murid-murid Yohanes datang dan bertanya kepada Yesus, "Kenapa kami sebagai murid-murid Yohanes dan beberapa orang-orang Farisi kami berpuasa, tetapi kenapa murid-muridmu tidak berpuasa?" Saudara-saudaraku, ini artinya bahwa puasa pada saat itu adalah sudah ada. Dan mereka lakukan dalam kehidupan mereka, terlepas kenapa Yesus tidak menjawab atau kenapa murid-murid Yesus tidak berpuasa. Itu saya tidak terlalu mementingkan itu, tapi saya ingin mementingkan bahwa puasa pada masa itu sudah ada. Seperti dalam Matius pasal 9 ayat yang ke-14. Demikian juga kalau kita bisa melihat di dalam Lukas 18 ayatnya yang kedua.
Saya bacakan kepada kita. Lukas pasal 18 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Katanya, Lukas pasal 18 ayat yang ke-12, maafkan. Lukas pasal 18 ayat yang ke-12. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Ini adalah percakapan antara seorang Farisi ataupun perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Saudara-saudaraku, dikecam juga oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Walaupun itu isinya, tapi paling tidak itu sudah ada praktek berpuasa. Bahkan disebutkan di sini, saudara-saudaraku, biasanya kalau orang-orang Farisi pada masa itu mereka melakukan puasa itu 2 kali seminggu. Dan di dalam sebuah informasi mengatakan 2 kali seminggu itu biasanya dilakukan pada hari Senin dan hari Kamis. Kenapa ini penting, saudara-saudaraku? Saya kemukakan karena nanti kita akan melihat bagaimana dengan orang-orang pada masa terdahulu atau zaman gereja mula-mula. Karena mereka tidak berpuasa pada hari Senin dan hari Kamis, tapi mereka punya hari yang lain. Demikian juga murid-murid Tuhan Yesus berpuasa, bahkan mereka berdoa dan berpuasa. Disebutkan dalam firman Tuhan kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul misalnya. Mereka mendoakan Paulus dan Barnabas untuk pergi, diutus untuk melayani, dan mereka mengiringi kepergian Paulus, pengutusan Paulus dengan doa dan puasa. Bahkan jemaat mula-mula pun, saudara-saudaraku dalam Kristus Yesus, mereka juga berpuasa, tapi tidak di hari Senin dan di hari Kamis. Tapi mereka tetap berpuasa 2 kali dalam seminggu. Saudara-saudaraku, harinya adalah hari Rabu dan hari Jumat. Kenapa berbeda? Karena mereka membedakan antara puasa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dengan puasa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen atau gereja mula-mula pada masa itu. Tidak ada masalah tentang hal itu. Jadi dalam konsep ini, saudara-saudaraku, saya ingin mengatakan bahwa puasa itu sudah ada mulai dari perjanjian lama, perjanjian baru, gereja mula-mula, kehidupan para rasul, bahkan bapak-bapak gereja sekalipun, dan kepada kita sampai sekarang ini. Lalu saudara-saudaraku, kita masuk di dalam ayat yang kita baca tadi, di dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Tuhan Yesus tidak memerintahkan lagi murid-muridnya berpuasa. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak memerintahkan lagi murid-muridnya untuk berpuasa. Karena apa? Sebab puasanya adalah sesuatu yang lazim dilakukan. Sudah ada di dalam kehidupan kerohanian umat pada masa itu. Baik dalam perjanjian lama, perjanjian baru, dalam kehidupan para murid Tuhan Yesus. Tetapi yang disoroti oleh Tuhan Yesus, saudara-saudara, bukan boleh berpuasa atau tidak boleh berpuasa. Bukan itu yang disoroti. Tapi yang disoroti oleh Tuhan Yesus adalah motivasi seperti apa ketika murid-murid berpuasa. Tentu saudara-saudaraku, idealnya motivasi selalu berkaitan dengan cara. Idealnya saudara-saudaraku, motivasi yang benar dibarengi dengan cara yang benar juga. Sebaliknya, motivasi yang salah tentu dibarengi juga dengan cara yang salah. Maka dalam bacaan kita tadi, saudara-saudaraku, di dalam bacaan kita tadi,
Yesus lebih menyoroti kepada motivasi apa. Semisalnya baik itu orang-orang Farisi, baik itu orang-orang guru-guru Yahudi, ataupun murid Yohanes, atau murid-murid Tuhan Yesus. Bahkan disebutkan di dalam ayat yang kita baca tadi, dalam ayat yang ke-16, dan apabila kamu berpuasa, jangan muram mukamu seperti orang munafik. Motivasi apa yang ada di dalammu? Saudara-saudaraku dalam Kristus Yesus, tentu ada motivasi yang salah dan ada motivasi yang benar. Di dalam ayat ini dijelaskan di situ, saudara-saudaraku. Ayat 16 dijelaskan tentang motivasi yang salah dengan cara yang salah, sedangkan dalam ayat yang ke-17 menjelaskan tentang motivasi yang benar dengan cara yang benar. Yang pertama, saudara-saudaraku, cara yang keliru seperti apa? Ini ditunjukkan Yesus kepada orang munafik. Artinya saudara-saudaraku, puasa yang dilakukan disebutkan Yesus itu adalah oleh orang-orang munafik. Mereka melakukan puasa dengan cara yang keliru, dengan cara yang salah. Kenapa saudara-saudaraku? Mari kita lihat ayat yang ke-16. Dan apabila kamu berpuasa, Yesus mengatakan, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Yang menarik di sini adalah kata muram mukamu. Apa artinya muram mukamu? Karena ini berkaitan tentang cara, berkaitan tentang ekspresi, maka penting untuk diingat oleh semua kita yang mendengarkan pada pagi hari ini. Berpuasa dengan cara yang keliru disebutkan oleh Tuhan Yesus, jangan dengan cara yang mukamu muram. Paling tidak saudara-saudaraku, ada 3 gambaran untuk mendekatkan kita mengerti tentang bagaimana yang disebut dengan muka yang muram. Muka yang muram itu saudara-saudaraku digambarkan seperti orang yang ada di dalam penjara. Dan ini dikisahkan seperti dalam perjanjian lama. Pada saat Yusuf masuk dalam penjara bersama dengan orang-orang di sana. Dan setelah itu Yusuf, saudara-saudaraku, berhasil untuk mengartikan mimpi Fir'aun dan orang-orang yang tinggal di situ. Mereka merasa sedih karena Yusuf pun segera dibebaskan dari penjara, tapi mereka masih tetap dalam penjara. Maka muka muram itu saudara-saudaraku adalah seperti orang yang ada di dalam penjara. Bukan hanya sekedar muram mukanya, jelek mukanya, tetapi ada rasa sedih dan rasa putus asa. Tidak berpengharapan. Itu artinya kata muram. Itu artinya ekspresi orang munafik pada masa itu yang mengekspresikan muka yang muram. Bukan hanya merasa mukanya terlalu jelek ataupun disetting jelek, tetapi mereka juga merasa sedih, berputus asa, dan tidak berpengharapan. Maka setiap hari Senin dan setiap hari Senin dan hari Kamis, betul ya? Setiap hari Senin dan hari Kamis, ketika kemudian mereka menemukan orang-orang munafik ini, merasa sedih, merasa muram mukanya, merasa berputus asa dan tidak berpengharapan, orang melihat, oh, ia pasti sedang berpuasa. Itu tandanya saudara-saudaraku. Yang kedua saudara-saudaraku adalah seperti 2 orang murid Tuhan Yesus yang sedih, sedang memikirkan tentang kematian atau penderitaan Tuhan Yesus. Seperti apa orang yang sedang memikirkan tentang keadaan sahabatnya, yaitu Yesus. Tentu dia sangat sedih sekali. Maka muram itu digambarkan seperti itu. Dan yang menarik saudara-saudaraku yang terakhir adalah
Seperti dituliskan di dalam sebuah informasi yang namanya adalah apokrifa. Di dalam buku apokrifa, tulisan apokrifa, disebutkan di sana saudara-saudaraku, muka yang muram itu adalah muka seperti muka seorang suami yang memiliki istri yang jahat. Seorang suami yang memiliki istri yang jahat. Seperti apa istri yang jahat? Barangkali dia terlalu cerewet, barangkali dia terlalu mengatur-ngatur suaminya sampai suaminya itu stres, sampai suaminya itu kayaknya bagaimana kalau dia datang ke rumah atau ada di dalam rumah seperti orang yang ada dalam neraka barangkali. Maka muranya tidak pernah bahagia, mukanya tidak pernah sukacita, karena dia sedang berhadapan dengan seorang istrinya yang jahat. Maka muka seperti itu saudara-saudaraku digambarkan seperti muka yang muram. Oleh karena itu ketika seseorang saudara-saudaraku sedang mengekspresikan muka yang seperti itu, ya kita nggak tahu apakah dia berpuasa atau dia sedang menghadapi istrinya di rumah yang sedang jahat. Tapi kira-kira itu gambarannya. Maka orang pasti mengetahui kalau itu terjadi pada hari Senin dan hari Kamis. Yes, orang itu pasti sedang berpuasa. Lagi-lagi saudara-saudaraku, tujuannya apa? Orang-orang yang munafik seperti ini sengaja menyeting ekspresinya, menyeting mukanya sedemikian rupa, merasa sedih, merasa berputus asa dan tidak berpengharapan. Supaya apa? Supaya orang melihat mereka dia betul-betul orang yang rohani, karena dia hari ini, hari Senin dan hari Kamis sedang berpuasa. Maka Yesus katakan di dalam ayat yang ke-16 bagian yang terakhir, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Saudara-saudaraku, motivasi ini agar dilihat orang, motivasi ini agar dipuji orang, motivasi ini agar semua orang bisa memberikan pujian kepada mereka. Maka Yesus katakan, itulah puasa yang keliru, karena motivasinya keliru. Apalagi caranya dibuat-buat oleh orang yang munafik seperti yang dituliskan oleh Alkitab di dalam ayat yang ke-16. Lalu saudara-saudaraku yang kedua, bagaimana atau selanjutnya selain daripada muka yang muram, disebutkan dalam ayat yang ke-16 juga, mereka mengubah air mukanya. Mereka mengubah air mukanya. Seperti apa mengubah air muka saudara-saudaraku? Sebenarnya saudara-saudaraku, gambaran ini ditampilkan dengan muka yang diekspresikan secara khusyuk. Betul-betul khusyuk betul, sehingga mimik wajah, air muka itu betul-betul berubah. Dan saudara-saudaraku, yang lebih tepatnya lagi, biasanya mereka memakai kain kabung di atas kepala mereka, dan bahkan saudara-saudaraku, mereka mengambil abu dan menghamburkannya di atas kepala mereka. Tujuannya lagi-lagi seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-16, supaya orang mereka sedang dilihat berpuasa. Saudara-saudaraku, cara ini, motivasi ini tentu bukanlah sebuah kesungguhan. Betul, di mata banyak orang, saudara-saudaraku, mereka kelihatan seperti sedang bersungguh-sungguh karena mereka terlihat lemas mungkin, lapar mungkin, haus mungkin, terlihat muram mukanya mungkin.
Tetapi Tuhan Yesus mengecam bahwa cara dan motivasi yang demikian adalah cara yang salah. Sebenarnya kalau kita kembali kepada konsep perjanjian lama, maka berpuasa itu saudara-saudaraku bukannya sekedar menahan lapar dan minum. Tetapi sebenarnya berpuasa itu berkaitan dengan pertobatan, memohon pengampunan dan merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Menyandarkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Penyesalan dosa di hadapan Tuhan. Tetapi sebaliknya saudara-saudaraku, orang yang munafik yang disebutkan oleh Tuhan Yesus Kristus tadi di dalam ayat yang ke-16. Kalau konsep perjanjian lama, puasa itu adalah mengharapkan kita sebuah pertobatan, tapi justru mereka berbuat dosa. Dengan cara apa? Dengan cara kemunafikan mereka. Harusnya mereka memohon pengampunan dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Konsep perjanjian lama demikian. Tetapi orang-orang munafik pada masa itu yang melakukan praktek berpuasa, justru mereka menyombongkan diri dengan menerima pujian dari orang-orang yang melihat. Mereka bangga. Harusnya mereka menyandarkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Tetapi orang-orang munafik pada masa itu justru mereka menyandarkan hidup kepada kesombongannya. Harusnya mereka menyesali dosa di hadapan Tuhan. Tetapi sekali lagi justru mereka menimbulkan dosa dan berbuat dosa lagi. Lalu Yesus melanjutkan di dalam ayat yang ke-17. Bagaimana cara yang benar? Saudara-saudaraku, ayat 17 disebutkan di sana. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Itu kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-17. Minyaki kepala dan mencuci muka. Saudara-saudaraku, pekerjaan ini sebenarnya adalah pada masa itu bukan juga sebuah aktivitas dan pekerjaan yang asing. Bukan pekerjaan yang baru. Tetapi praktek untuk meminyaki rambut dan mencuci muka adalah sebuah praktek yang lazim dilakukan oleh banyak orang. Sebuah praktek yang biasa dilakukan oleh banyak orang. Tapi Yesus menarik sebuah makna di situ. Yesus ingin mengatakan bahwa jikalau engkau berpuasa, weslah yang biasa-biasa saja. Jangan didramatisir seperti mereka yang disebutkan dalam ayat 16 yang munafik itu tadi. Sudahlah, yang lazim-lazim saja. Karena toh juga meminyaki rambut dan mencuci muka adalah pekerjaan yang biasa. Dilakukan setiap hari oleh banyak orang. Jadi kalau engkau berpuasa, Yesus katakan kepada murid-muridnya, normal-normal saja. Biarkanlah dirimu apa adanya. Kenapa saudara-saudaraku? Dan di sana nanti kita akan melihat rahasianya. Di dalam ayat yang ke-18. Supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa. Melainkan hanya oleh Bapamu. Ini penting. Kalau orang-orang munafik tadi mereka berpuasa agar orang melihat. Tapi Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, jangan sampai orang tahu malahan. Tapi yang lebih tahu harusnya adalah Bapamu yang di surga. Dilanjutkan, saudara-saudaraku, yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Memang saudara-saudaraku, kalau enggak dilihat oleh orang itu, yang enggak mendapatkan apa-apa. Berbeda dengan orang-orang munafik tadi. Begitu dilihat oleh orang, mereka berpuasa hari Senin dan hari Kamis, langsung mereka mendapatkan pujian. Dan mereka mendapatkan untung di situ. Mereka mendapatkan apresiasi. Dan mereka mendapatkan kebanggaan di situ. Tapi orang yang tidak menampilkan seperti orang munafik ini ketika mereka berpuasa, Yesus katakan tak apa-apa.
Karena Bapamu yang ada di tempat tersembunyi itu akan memberikan kepadamu, membalasnya kepadamu. Saudara-saudaraku di dalam Kristus Yesus, tentang kerohanian. Jujur, kita sering mendengar, jujur kita sering melihat, seakan-akan saudara-saudaraku, bahwa orang yang hebat berpuasa, orang yang melakukan berpuasa sebagai doping. Untuk apa? Agar doanya kuat, agar doanya punya kekuatan, dan kemudian cepat-cepat menembus ke batas surga, lalu Tuhan mengabulkan doanya. Ada yang berpikiran seperti itu. Puasa merupakan sebuah obat doping. Maka kalau enggak berpuasa, seakan-akan gak heboh. Karena apa? Karena puasa itu tidak cukup dengan doa, tapi harus berpuasa. Itu yang sering kita dengar di beberapa gereja-gereja mempraktikkan seperti itu. Maka puasa ini adalah sebuah cara yang simpel agar apa? Doanya cepat-cepat dikabulkan oleh Tuhan. Tapi saya mau katakan hari ini, di dalam doa Tuhan Yesus, singkat dia katakan, jadilah kepadaku seperti yang engkau kehendaki, bukan karena puasamu, tapi karena keterlibatan Tuhan di dalam kemahadaulatannya, itulah yang memberimu jawaban. Itulah yang menjawab doamu. Sering saya katakan, bagi Tuhan tidak ada yang terlambat dan tidak ada yang cepat. Tapi bagi Tuhan adalah sesuai dengan caranya dan tujuannya. Hari ini kita melihat hal-hal praktek-praktek yang seperti itu. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita pada pagi hari ini, saudara-saudara, betapa pentingnya yang namanya berpuasa. Yes. Tapi puasa itu sama seperti khotbah di bukit oleh Tuhan Yesus. Sama seperti disiplin rohani yang lain. Sama seperti ketika engkau memberi persembahan, persis sama. Yesus katakan, kalau engkau memberi dengan tangan kanan, jangan sampai tangan kiri melihatnya. Kok sama? Kalau engkau berpuasa, jangan sampai orang melihat. Biarlah Bapamu yang di surga yang tersembunyi yang melihat. Ada satu kesejajaran bahwa puasa itu adalah tak lain seperti disiplin rohani. Supaya apa? Supaya kita menyandarkan diri kepada yang kuat itu Tuhan. Supaya kita betul-betul menyesali dosa kita. Bukan supaya cepat-cepat doamu dijawab. Itu namanya, mohon maaf, dukun. Paranormal. Lah kenapa kok kita enggak datang aja ke sana? Karena puasa bukan untuk itu. Saudara-saudaraku di dalam Kristus Yesus, mari kita memiliki kerohanian. Mari kita berdisiplin rohani. Karena itu yang dipentingkan oleh Tuhan Yesus. Jauhkan motivasi-motivasi yang tidak baik. Motivasi-motivasi yang salah, cara-cara yang salah. Tetapi lakukanlah seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Maka karena itu firman Tuhan katakan, Bapamu yang di surga yang tersembunyi itu akan membalasnya kepadamu. Biarlah orang tidak membalaskan kepada kita, tetapi Tuhan yang membalaskan kepada kita. Karena Dia yang tahu isi hatimu. Dia yang tahu kondisimu. Orang pun tidak memberi apresiasi, tak apa-apa. Karena Tuhan memberi apresiasi lebih daripada manusia memberinya. Hari ini tetap semangat di dalam mendisiplin rohanimu. Baik itu doa pagimu, renunganmu, puasamu, tentu dengan motivasi yang baik dan benar. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur berterima kasih kepadamu. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh mendengarkan firman. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati di dalam setiap kehidupan kami, agar kami memiliki pikiran-pikiran yang seperti dipikirkan oleh Tuhan, agar kami bisa memiliki hati seperti hati Tuhan. Dari mana bisa kami dapatkan itu Tuhan? Tentu dari pengajaran-pengajaran yang Engkau sampaikan kepada kami dahulu kepada murid-murid-Mu, saat ini melalui Alkitab, melalui firman Tuhan yang setiap hari kami gumulkan, dan melalui itu Engkau kemukakan kepada kami. Tolong kepada kami Tuhan, supaya firman-Mu betul-betul tertanam dalam hati kami. Ajarkan kami agar setiap hari kami memiliki kehidupan rohani yang seperti Engkau. Semakin hari ketika kami mengikut Yesus, semakin membuat kami merendahkan diri di hadapan Engkau. Semakin hari kami memiliki Kristus dalam hidup kami, semakin hari juga kami memiliki sandaran yang tepat dalam setiap permasalahan kehidupan kami, baik yang besar maupun kecil, yaitu Tuhan Yesus. Semakin hari kami mengikut Yesus, semakin hari kami insaf akan dosa dan kesalahan kami. Kami memiliki keremukan hati karena ketidaksempurnaan kami, karena ketidaksucian dan ketidakkudusan kami. Kami bersyukur karena Engkau telah menghalau semua rintangan-rintangan itu. Engkau telah memberikan kepada kami kekudusan, kesucian, pembenaran itu telah Engkau lakukan dalam hidup kami. Biarlah kami terus mempertahankan ini Bapa, agar kami tetap menjadi orang seperti yang Engkau kehendaki, seperti yang Engkau mau terjadi dalam hidup kami. Biarkanlah kami Tuhan setiap saat tentu menajamkan kerohanian kami, mengasahnya di dalam disiplin-disiplin rohani kami, termasuk ketika kami berpuasa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk gereja kami, gereja GKM Progo, Engkau berkati. Engkau berkati setiap majelis yang ada, para hamba Tuhan yang ada, aktivis para pengurus, baik yang ada di setiap komisi-komisi, demikian juga di tempat pos PI kami di Karangroto. Berkati setiap aktivis-aktivis yang ada, Tuhan tolong, Tuhan tuntun. Yang sakit, yang lemah tubuh, Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka. Yang sedang dalam keputusasaan, Tuhan hadirkan mereka pengharapan. Yang sedang dalam keadaan berduka, Tuhan berikan mereka sukacita. Yang sedang dalam kesusahan, Tuhan berikan mereka penghiburan. Yang sedang dalam kelaparan, Tuhan berikan mereka makan dan minum, kecukupan di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk program-program kami sebagai majelis jemaat yang telah disusun, yang telah direncanakan. Tuhan memberkati, biarlah terwujudkan di tengah-tengah berpelayanan kami. Kami berdoa pada pagi hari ini ya Tuhan untuk anak-anak kami yang sedang melanjutkan studi mulai dari tingkat playgroup sampai tingkat keperguruan tinggi. Saat ini Bapa, mereka tidak bisa hadir dalam kelas bertatap muka, tapi mereka akan belajar secara mandiri, secara virtual. Tuhan memberkati, baik kami sebagai orang tua, mampukan kami Tuhan. Karena kami tidak semua memiliki kemampuan yang sama. Tetapi Tuhan tolong di tengah-tengah pandemik ini, biarlah pelajaran-pelajaran yang diterima oleh anak-anak kami pun boleh membantu mereka untuk mengajarkan, mengulangi kembali kepada mereka. Bagi setiap kami yang mungkin membutuhkan atau memiliki kemampuan yang lebih, menghadirkan guru les, Tuhan tolong
agar melalui itu Bapa, mereka semakin diberkati, diperlengkapi, mereka menjadi anak-anak yang pandai. Tuhan, Engkau berkati untuk setiap kami gereja-gereja lokal GGKMI yang bernaung di dalam kesinodalan yang ada. Tuhan memberkati setiap ibadah-ibadah dimanapun GGKMI berada, baik yang sudah tatap muka maupun yang sedang virtual. Tuhan memberkati para hamba Tuhan dimanapun berada. Dan kami berdoa pada pagi hari ini ya Tuhan untuk pembangunan sinode. Kiranya juga Tuhan Engkau berkati. Tuhan tolong Bapa supaya pembangunan ini boleh berjalan dengan baik. Dana yang dibutuhkan yang tidak sedikit Tuhan Engkau sediakan. Bangsa dan negara kami terus serahkan dalam tangan Tuhan memberkati. Dan pada pagi hari ini kami berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang berulang tahun, untuk anak kami Josephine, untuk saudara kami Edo Handoyo. Kami berdoa juga Tuhan untuk Ibu Magdalena Oi, dan kami berdoa untuk anak Cika. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan pimpin, Tuhan berkati kesehatan, Tuhan berkati iman mereka, pertumbuhan mereka semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang hari ini Bapa, mereka dengan serius, mereka dengan sepenuh hati ada di hadapan Engkau, mengikuti ibadah walaupun secara virtual. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Engkau Tuhan, tolong kepada mereka, datanglah kepada mereka. Biarlah dalam kesederhanaan ini dan keterbatasan ini, mereka semakin menemukan Tuhan di dalam setiap perenungan mereka. Terpuji Engkau ya Tuhan. Pada pagi hari ini, sebelum kami mengakhiri doa kami ini, dan kami akan menerima berkat yang dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Lakukanlah dalam kehidupanmu hari lepas hari. Dan biarlah kasih, karunia, dan kasih sayang dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati, dan kita dengarkan warta yang disampaikan oleh majelis. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.